Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai rencana penelitian kami yang berjudul Bentuk-bentuk teritori rumah adat Tanian Lanjeng di Desa Tarawan Madura dan perubahannya. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa rumah adat Tanian Lanjeng adalah permukiman tradisional Madura yang memiliki ciri khas tatanan masa yang linear dengan halaman bersama di tengahnya. Konsep teritori bisa dilihat secara jelas karena ada pembagian zona privat dan juga zona publik yang bisa dilihat secara jelas. Tetapi ada beberapa perubahan yang terjadi di rumah adat tersebut. Salah satunya di Desa Taroan yang menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai konsep teritori di Tanian Lanjeng sebelum adanya perubahan dan juga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi konsep teritori dalam pemukiman Tanian Lanjeng. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep teritori diterapkan dalam rumah adat Tanian Lanjeng di Desa Tarawan sebelum adanya perubahan. Yang kedua yaitu apa saja elemen utama yang membentuk teritori di dalam rumah adat Tanian Lanjeng. Yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk teritori rumah adat di Desa Tarawan dan bagaimana perubahan yang terjadi. Yang keempat yaitu faktor apa yang paling dominan dalam mendorong perubahan teritori rumah adat Tanian Lanjeng. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Jadi penelitian ini itu bertujuan untuk mengkaji konsep teritori yang diterapkan dalam rumah adat Tanian Lanjeng di Desa Tarawan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi elemen utama pembentuk teritori, analisis bentuk-bentuk teritori, serta perubahan yang terjadi akibat berbagai faktor, dan penentuan faktor dominan yang mendorong terjadinya perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis yaitu untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan elemen teritori dalam rumah adat Tanian Lanjeng serta menjadi referensi untuk studi ruang tradisional berbasis budaya lokal. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai tradisional dalam perancangan ruang serta jadi pertimbangan dalam adaptasi rumah adat tanpa menghilangkan identitas budaya. Tanian Lanjeng adalah permukiman tradisional khas Madura yang berbasis kekerabatan dengan pola rumah linear dan halaman bersama. Setiap elemen ruang seperti rumah utama, rumah anak, langgar, dan dapur memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat. Dalam konteks arsitektur, saya mengangkat konsep teritori dari Altman yang membagi ruang menjadi primer, sekunder, dan publik. Hal ini sangat terlihat dalam Tanian Lanjeng mulai dari ruang privat hingga halaman komunal. Pendekatan arsitektur perilaku dari Rapoport juga digunakan untuk memahami hubungan antara tata ruang, perilaku pengguna, dan norma sosial. Karena itu saya memilih Desa Taroan sebagai lokasi riset karena desa ini mengalami transformasi besar pada struktur dan fungsi ruang yang mencerminkan pergeseran budaya dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam transformasi teritori dalam rumah adat Tanian Lanjeng. Lokasi penelitian berada di Desa Taroan, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, dengan pelaksanaan kegiatan lapangan dijadwalkan pada April sampai Juli 2025. Jenis data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua, yaitu data primer berasal dari hasil survei, wawancara, dan focus group discussion. Dan yang kedua yaitu data sekunder berasal dari dokumentasi historis, kajian pustaka, peta arsitektural, serta kebijakan atau regulasi yang relevan. Lalu selanjutnya, untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan merupakan kombinasi dari survei daring, wawancara secara mendalam, wawancara secara langsung, dan juga focus group discussion. Untuk survei daring sendiri kami lakukan dengan menyebarkan G-form kepada warga Desa Taroan. Lalu untuk wawancara langsung dilakukan dengan warga yang masih menerapkan Tanian Lanjeng di Desa Taroan sehingga dapat diperoleh informasi lebih mendalam mengenai transformasi ruang Tanian Lanjeng. Lalu untuk wawancara mendalam kami lakukan dengan beberapa kategori di mana terdapat penghuni rumah adat Tanian Lanjeng, sesepuh atau tokoh masyarakat, dan juga arsitek agar dapat memahami lebih dalam bagaimana perspektif orang-orang dengan background yang berbeda terhadap transformasi ruang di Tanian Lanjeng Desa Taroan. Lalu untuk focus group discussion, kami mengelompokkan beberapa orang ke dalam beberapa kategori, di mana kategori yang kami ambil adalah kelompok generasi tua, kelompok generasi muda, dan juga kelompok masyarakat Desa Toket sebagai perbandingan dengan masyarakat Desa Taroan. Lalu hasil rangkuman dari penelitian kami adalah dari awal adanya beberapa perubahan pada Tanian Lanjeng di Desa Taroan mengakibatkan perlunya penelitian lebih lanjut terhadap faktor yang melatar belakanginya dengan tujuan agar kami dapat mengidentifikasi bentuk teritori yang masih bertahan dan yang sudah berubah serta menemukan faktor pendorong transformasi tersebut agar kami para mahasiswa, terutama para mahasiswa arsitektur, dapat
tetap mempertahankan arsitektur vernakular dengan mengetahui beberapa faktor apa saja yang dapat merubah gaya arsitektur tersebut. Dan tentunya meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya menjaga nilai tradisional dalam perancangan hunian. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.